Perkenalkan, nama saya Safaurayu. Saya dari kelas 11T1 SMKN 1 Karawang. Saya dari tim Dimifili. Nama saya Pridia Septiani dari SMK Negeri 1 Karawang, kelas 11 TI 2 dari tim Dimifili. Halo semua, aku Dude Putri Genti Haryana dari SMK Negeri 1 Karawang. Aku berasal dari tim Dimifili. Hai, perkenalkan nama saya Investila, saya dari SMK Negeri 1 Karawang. Saya dari tim Dimifili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaurayu dari tim Dimifili SMK Negeri 1 Karawang. Di sini saya akan menjelaskan ide solusi digital yang tim Dimifili buat yang bernama Sunrise. Hal-hal yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini meliputi pertama, latar belakang, kedua, metode, ketiga, pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Latar belakang. Menurut data, kekerasan pada perempuan meningkat selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Jumlah korban yang awalnya 8.497 pada tahun 2019 naik jadi 8.763 korban pada tahun 2020 dan naik kembali menjadi 10.368 pada tahun 2021. Menurut literatur Orange dan Baldwin 2005, dampak negatif dari kekerasan tersebut meliputi luka fisik, luka psikis, malu, kecewa, takut, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Bayangkan, 10.000 wanita mengalami dampak negatif tersebut. Didasari hal tersebut, kami berinovasi membuat platform mobile app yang bernama Sunrise, yang bertujuan untuk membantu para penyintas, para korban untuk sembuh dari trauma yang ia alami melalui metode pendekatan perilaku yang biasanya lakukan untuk menghealing dari traumanya. Metode yang kami lakukan diadaptasi dari metode design thinking. Yang pertama, empati. Di tahap ini kami menentukan siapa target user kita, dan kami melakukan user research dengan metode wawancara. Dan yang kedua, divine. Di tahap ini kami mengolah data-data hasil wawancara, memetakan insight-insight yang ada. Dan masuk ke tahap ketiga, ideation. Di sini kami melahirkan ide-ide berupa fitur yang gunanya untuk mengatasi masalah yang sebelumnya dipetakan di tahap divine. Dan yang terakhir, finish. Empati dan divine. Di tahap ini, kami menentukan siapa extreme user kami. Extreme user platform Sunrise adalah seorang wanita korban kekerasan yang mendapatkan penanganan yang baik untuk menyembuhkan traumanya. Dan yang kedua, wanita yang tidak mendapatkan penanganan yang baik untuk menyembuhkan traumanya. Dan dari dari hasil wawancara didapati data masalah, yakni narasumber menjadi takut terhadap lawan jenis. Kedua, narasumber tidak berani bercerita bahkan ke sesama penyintas. Yang ketiga, narasumber mengalami kesepian. Dan yang keempat, narasumber tidak percaya diri dan timbul asumsi negatif mengenai dirinya sendiri. Dan kami juga bertanya, apa aja yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu sebelumnya setelah kejadian tersebut. Lalu narasumber memberikan data bahwa dia biasanya healing dengan membuat diary, lalu self-talk dengan dirinya lewat cermin, serta jalan-jalan dan dengerin musik. Next, dari masalah tersebut, kami membuat beberapa ide fitur, yakni pertama, fitur kursus, kedua, fitur diary atau catat wawasan harian, ketiga, fitur misi, keempat, fitur ngobrol dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang kelima, fitur untuk ruang publik Sunrise, yakni Suntime, dan yang terakhir adalah fitur konsultasi.
Pembahasan. Di sini saya bakal jelasin fitur-fitur apa aja yang dihadirkan di Sunrise, visualisasi fiturnya, dan kenapa kami menghadirkan fitur tersebut di platform Sunrise ini. Pertama adalah fitur diary, dan langsung ada di halaman awal beranda. Kenapa kami menghadirkan fitur diary? Karena dari dua narasumber yang kami wawancarai, mereka bilang bahwasanya mereka jadi suka menulis diary setelah kejadian kekerasan yang mereka alami. Nah, di halaman beranda langsung dihadapkan dengan icon pen, di mana user bisa langsung klik icon pen tersebut lalu membuat diary-nya. Dan yang kedua adalah ada misi harian, dan di sini ada tampilan ketika kategori misi ini diklik. Dan yang layar ketiga ini merupakan layar di mana ketika user sudah menulis diary-nya dan mencatat wawasan hariannya, akan timbul sebuah maskot animasi di tengah ini yang shape bulat yang menggambarkan emosi yang ia alami. Nah, dari data emosi, gejala yang akan dicatat oleh user ini akan diolah di dashboard. Ditampilkan di dashboard. Nah, dan dashboard sistem akan memberikan rekomendasi kira-kira kursus apa aja yang bisa menangani masalah user. Next, fitur kursus. Fitur kursus ini merupakan metode penyembuhan utama yang dihadirkan di Sunrise. Jadi, fitur kursus ini melibatkan dua pihak, mentor dan user. Nah, fitur kursus ini juga merupakan salah satu strategi tim Dimipilih untuk menambah user. Karena ada fitur sharing, jadi mentor maupun user dapat share video kursusnya ke orang lain di luar aplikasi Sunrise. Dan orang-orang yang tertarik berpeluang untuk login ke aplikasi Sunrise, dan itu berpeluang menambah user di aplikasi ini. Di layar pertama ini tampilan awal dari halaman kursus, terdapat bar search, terdapat kategori, terdapat kursus apa aja yang terakhir diakses oleh user, dan rilis terbaru dari mentor yang bisa ikuti. Dan di layar kedua ini merupakan page ketika si kursus ini diklik, maka akan keluar tampilan seperti ini. User dapat melihat siapa mentornya, terus video-video lanjutan lainnya, serta deskripsi dari video kursusnya. Next. Kemudian, fitur yang ketiga adalah chat dengan kecerdasan buatan atau AI. Dihadirkannya fitur ini adalah karena didasari oleh data tersebutnya, data user bilang bahwasannya dia ingin bercerita mengenai apa yang terjadi dengannya, tapi ia takut. Tapi ia sulit untuk menceritakannya, bahkan ke sesama penyintas sekalipun. Maka dari itu, dihadirkanlah fitur AI ini. Jadi user dapat custom sendiri karakter, dan dia bisa chatan dengan karakter yang ia buat. Nah, dan karakternya akan semakin pintar bila semakin lama user chatan. Nah, kemudian chat dengan AI ini merupakan salah satu strategi juga yang dibuat oleh tim Dimipilih agar dapat menaikkan user yang buat akun dan login di Sunrise. Nah, karena fitur AI ini menarik, dan bahkan setelah wawancara Wireframe, pengguna bilang bahwasanya fitur AI ini adalah salah satu fitur paling menarik di aplikasi Sunrise ini. Dan yang keempat merupakan Suntime. Suntime ini merupakan ruang publik di aplikasi Sunrise, di mana para user bisa upload video, upload foto, postingan yang ingin ia posting. Nah, di Suntime ini juga bisa salah satu cara bagi user untuk mendapatkan teman, karena ada fitur berteman. Yang kelima adalah fitur konsultasi. Di fitur konsultasi ini, tim Dimipilih membuat fitur ini berlangganan karena fitur ini melibatkan pihak expert profesional. Nah, namun untuk awal penggunaan diberikan trial terlebih dahulu agar
para user bisa merasakan bagaimana rasanya konsultasi di platform Sunrise ini, sehingga bisa memiliki keputusan apakah ia ingin melanjutkan berlangganan ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah fitur misi. Fitur misi ini merupakan salah satu alternatif bagi para user untuk mengakses layanan konsultasi dengan koin. Jadi di fitur misi ini user dapat menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada, kemudian ia mendapatkan koin yang bisa ditukarkan di layanan konsultasi. Sekian dari saya. Mari kita berempati, berkolaborasi, dan berinovasi untuk berikan manfaat dan dampak positif kepada para wanita dan orang banyak sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengguna mencapai 2.592 orang dan 800 orang diantaranya telah berlangganan. Nilai ini merupakan 25% dari 10.368 data kasus tindak kekerasan pada perempuan. Kemudian jumlah target pengguna yang berlangganan didapat dari pembulatan 35% dari 2.592 yang merupakan target pengguna secara umum. Sunrise dapat menjawab dan menangani permasalahan yang dialami oleh target pengguna, serta kebermanfaatan dari Sunrise dirasakan oleh target pengguna.